Selamat malam teman-teman Sedama, Sotiotu Namo Buddhaya. Terima kasih sudah bergabung di Dhamma Class Buddhist Channel. Kembali dengan saya Miki sebagai host Anda pada malam hari ini. Pada Dhamma Class malam hari ini sudah bergabung dengan kita Yang Mulia Bante Tita Wiryo Tera. Beliau ditabiskan di Wihara Jakarta Dhamma Caka Jaya pada tanggal 27 Maret 2010 oleh Bante Atimedo Mahatera. Saat ini beliau menjabat sebagai Padesana Yaka Kalimantan Timur, Kepala Wihara Sasana Graha Nundukan, dan juga Wakil Kepala Wihara Mula Dharma Samarinda. Nah, baik, mari kita sapa beliau. Selamat malam Bante, Sotiotu Namo Buddhaya. Selamat malam, Saudara Miki. Namo Buddhaya. Apa kabar Bante? Baik. Semoga sehat selalu nih Bante. Ya, semoga juga semuanya sehat. Ya, terima kasih. Terima kasih Bante sudah mau meluangkan waktu untuk mengisi Dhamma Class pada malam hari ini. Teman-teman Sedama, topik malam hari ini berjudul Usaha Benar. Usaha benar merupakan salah satu jalan mulia berunsur 8. Apa saja yang menjadi jalan mulia berunsur 8? Satu adalah pandangan atau pengertian benar, dua adalah pikiran benar, tiga adalah ucapan benar, empat adalah perbuatan benar, lima adalah mata pencarian benar, dan yang keenam ini merupakan usaha atau daya upaya benar. Ini yang kita akan bahas. 7 perhatian benar, dan 8 adalah konsentrasi benar. Nah, seperti apakah yang dimaksud dengan usaha benar tersebut dan apa saja yang diperlukan untuk mencapai usaha benar? Mari kita simak bimbingan Dhamma dari Yang Mulia Bante Tita Wiryo. Silakan Bante, terima kasih. Ya. Sebelumnya mari kita bersama-sama bersikap anjali untuk memuji kebesaran Guru Agung kita Sang Buddha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ya, selamat malam semuanya untuk para umat Buddha dan partisipan yang berada di Zoom maupun yang ada di YouTube. Saya sebelum menjelaskan tentang usaha benar, saya mau koreksi sedikit. Tadi saya guru pentabisnya adalah dan upajayanya adalah Bante Sukemo Mahatera ya. Bukan Bante Atimedo. Bante Atimedo itu acaryanya. Acaryanya. Bukan upajaya. Makasih Bante. Ya. Baik. Usaha benar ya. Kita bicara tentang usaha benar. Namun kita juga perlu tahu apa definisi dari usaha ya. Apa itu usaha? Kalau orang sering dengar, usaha apa sekarang? Nah, itu kan seringnya begitu dengarnya. Usaha ini, usaha itu. Nah, tapi usaha yang dimaksud itu bagaimana? Gitu. Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia saya lihat usaha itu definisinya adalah kegiatan untuk mengarahkan tenaga, pikiran, atau badan atau tubuh untuk mencapai suatu maksud. Ya. Jadi usaha itu adalah suatu kegiatan untuk menggerakkan seluruhnya untuk mencapai apa yang diinginkan. Nah, jadi mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, kita sebetulnya sudah melakukan usaha. Tangan bergerak ini sudah usaha. Apapun yang kita lakukan, semua yang bergerak, kita lakukan dengan bergerak. Walaupun kita diam, pikiran kita bergerak, itu sebenarnya sudah usaha. Hanya saja usahanya ini benar apa enggak, gitu aja. Ya, jadi usaha itu sudah bagian dari hidup manusia. Kalau tidak
ada usaha tidak mungkin hidup, ya sudah mati kita, ya. Jadi usaha itu bagian dari hidupnya kita. Nah, lalu bagaimana dengan usaha benar? Usaha benar. Usaha ini dalam bahasa Palinya kan kita, kalau bahasa Pali yang di eh, Arya Tanggika Magga ada disebutkan sama wayamo, ya, daya usaha benar atau daya upaya benar. Namun kata lain dari usaha benar ini sebetulnya adalah wirya. Wirya itu bisa dikatakan semangat, bisa dikatakan juga energi, ya, yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian pernah belajar, ya pasti saya yakin umat Buddha sekarang pinter-pinter ya, pinter-pinter. Ada yang namanya Bodhipakkhya Dhamma. Ya, ada 37. Nggak semua orang itu hafal, tapi sebetulnya itu wajib dihafal. Jadi kita belajar Dhamma itu pertama harus menghafal. Itu wajib. Kalau nggak ingat, gimana kita mau belajar, mau mempraktekannya? Setelah hafal, ya habis itu baru dipelajari, diperdalam, direnungkan, ya kemudian baru dipraktekkan. Nah, jadi 37 Bodhipakkhya itu di sana sudah dijelaskan. Apa itu 37? Sebetulnya terdiri dari 4 ada 3, 5 ada 2, 8 dan 7. Jadi total 37. Apa itu? 8 Jalan Mulia Unsur 8, 7 Sata Bojangga, 5 Pancabala, 5 Panca Indria, kemudian 4 Satipatthana, 4 Samapadana, dan 4 Iddhipada. Ya, jadi total 37. Jadi ada 7 pokok dhamma. 7 ini kalau kita perhatikan, dari 7 ini ada 6 semuanya ada wirianya. Di Iddhipada ada wirya, Samapada itu ya Samapadana sama dengan Samawayama sebetulnya. Isinya sama. Jadi tentang usaha. Kemudian di dalam Pancabala ada wirya, di Panca Indriya ada wirya, di Sata Bojangga ada wirya, di Jalan Mulia Unsur 8 sama Wayamo itu termasuk dalam wirya. Nah, jadi wirya ini sangat penting. Ibaratnya seperti bahan bakar, ya. Kalau api itu supaya dia tetap menyala, itu perlu bahan bakar. Entah itu kayu, entah itu minyak, sehingga api tetap menyala. Kalau tidak ada bahan bakar, ya mereduplah. Nah, sebelum kita mencapai kesucian arahat, kita perlu yang namanya usaha benar ini. Karena usaha benar ini sebagai pendorong untuk kita melakukan yang benar. Kalau nggak ada usaha, nggak bisa melakukan yang lain-lainnya. Jadi usaha benar ini sebagai tenaga kita, energi kita untuk mempraktekkan Dhamma. Nah, tentu Anda sudah tahu ya, apa itu usaha yang benar. Kalau kita baca di dalam Saca Wibangga Sutta, Majjhima Nikaya, itu Bante Sariputta sudah menjelaskan sama wayama itu ada 4. Dan di dalam sama padana itu juga sama 4. Ya. Jadi kalau disingkat ya, di dalam sama padana dan sama wayama, itu apa isinya? Itu isinya yang pertama adalah sangwara padana. Sangwara padana itu, ini di dalam sama padana ya. Sangwara padana artinya mencegah, menyumbat, menutup hal-hal yang aku salah.
yang tidak baik, yang aku salah, yang tidak bermanfaat, yang bisa menumbuhkan kekotoran batin, itu ditutup, disumbat, ya. Nah, jadi sangwara. Jadi di ditahan di depan supaya dia tidak masuk ke dalam. Jadi ibaratnya kita ini seperti rumah, ya. Kita ini seperti rumah. Nah, rumah ini supaya aman, tidak dimasukin orang, supaya tidak kena hujan, tidak kena panas, perlu pertahanan. Apa pertahanannya? Bisa pagar, bisa pintu, bisa atap, ya. Atap itu juga untuk perlindungan. Nah, jadi usaha yang pertama adalah berusaha mencegah agar aku salah tidak masuk, ya. Ini saya jelaskan satu-satu, jadi 4 ini langsung saya jelaskan satu-satu saja. Nah, yang pertama, sangwara padana, aku salah, mencegah aku salah untuk masuk. Gimana caranya untuk umat awam menjalankan yang namanya Pancasila? Pancasila itu adalah termasuk di dalam usaha mencegah hal-hal yang buruk tidak berkembang. Nah, kemudian ada lagi selain Pancasila, Anda bisa mengembangkan yang namanya hiri dan otapah. Malu berbuat buruk, ya. Kemudian takut akan akibatnya. Hiri otapa. Hiri otapa ini juga sebagai benteng kita untuk menjaga, atap pagar kita untuk menjaga. Kalau di kebikuan kita dan juga umat juga perlu bisa berlatih, yaitu melatih yang namanya indriya sangwara. Indriya itu artinya panca indriya. Kita ada 6 indriya sebenarnya. Nah, indriya kita ini itu perlu dikendalikan agar tidak masuk informasi yang buruk. Kalau kita tidak mengendalikan indriya kita, bisa masuk informasi yang buruk, dan begitu masuk, kalau kita tidak bijaksana dengan melihatnya, maka itu akan berkembang. Ya, lihat sesuatu yang menjengkelkan, lihat sesuatu yang menumbuhkan nafsu. Nah, jadi indriya itu hal-hal yang buruk tidak berkembang. Ya, tentu saya tidak menjelaskan Pancasila Buddhis itu bagaimana, Anda sudah tahu. Di dalam Sutta Majjhima Nikaya, judulnya Sabba Sawa Sutta. Sabba itu banyak, sawa itu kotoran batin. Sabba Sawa. Majjhima Nikaya nomor 2, ya, yang kedua. Di sana Sang Buddha menjelaskan bahwa noda batin itu bisa masuk kalau seseorang itu tidak bijaksana dalam melihat, ya, dikatakan yoniso manasikara. Jadi kalau yoniso manasikara berarti tidak bijaksana untuk memperhatikan sesuatu atau melihat sesuatu. Nah, jadi Sang Buddha mengatakan noda batin itu bisa muncul setiap saat, kapan saja. Nah, jadi masalahnya kita ini bisa nggak mencegah agar noda batin itu tidak muncul. Di sana dijelaskan ada 6. Ada berapa nih sebentar? Ya, ada 7 ya. Ada 7 cara untuk mencegah supaya batin itu noda batin itu tidak muncul. Yang pertama itu dengan cara yang dikatakan
dasana pahataba, dengan melihat bijaksana sehingga bisa meninggalkan noda batin. Jadi kalau kita melihat sesuatu, kita menganggap itu indah, ini menyenangkan, ini kekal, ini bisa menjadi milik kita, seterusnya. Nah, itu orang yang tidak bisa melihat dengan bijaksana. Sehingga noda batin muncul, kemelekatan muncul. Tapi kalau dia bisa melihat dengan bijaksana, segala sesuatu itu selalu berubah, tidak kekal. Oh, tidak ada yang bisa jadi milik saya. Tidak ada yang indah di dunia ini, semuanya itu hanya fanta morgana. Nah, dengan dia melihat dengan bijaksana, maka noda batin tidak berkembang. Itu yang pertama. Yang kedua disebut sangwara pahataba. Yang tadi yang saya katakan, sangwara itu adalah menahan, menyumbat. Kalau di dalam Wisuddhimagga itu ada 5 sangwara, namun saya tidak jelaskan kalau itu panjang lagi jelasinnya. Intinya kalau Anda menjalankan Pancasila, itu Anda sebetulnya berusaha menyumbat. Walaupun Pancasila itu ya masih ada bolong-bolongnya lah. Ya, kalau biku kan ada Patimokkha-sila 227. Nah, itu lebih rapat gitu. Tapi minimal Anda sudah menjalankan Pancasila itu dengan murni, dengan bagus, itu sudah mengatakan usaha benar. Yang dikatakan dengan Anda menjalankan itu, mengurangilah kotoran batin yang kasar-kasar lah. Nah, kemudian yang ketiga, yang dikatakan pati sewana pahataba. Pati sewana itu artinya merenungkan kalau kita menggunakan sesuatu, artinya kita tidak melekat. Ya, kalau biku ada 4 perenungan. Perenungan kalau mengenakan jubah, perenungan kalau makan, perenungan kalau menggunakan tempat tinggal, perenungan kalau menggunakan obat-obatan. Nah, itu perenungan bahwa semuanya itu hanya berdasarkan fungsi, bukan sesuatu yang menyenangkan untuk dilekati, sehingga noda batin tidak berkembang. Nah, ini lebih tinggi sebetulnya. Kemudian yang keempat adalah adiwasana pahataba. Adiwasana itu artinya bisa menahan diri dari hal-hal yang tidak menyenangkan. Ketika udara panas, kalau kita tidak bisa mengendalikan diri, itu muncul emosi. Udara panas saja bisa bikin kita marah, ya. Udara dingin bisa bikin kita males. Itu baru udara, ya. Belum lapar. Wah, kalau lapar juga membuat kita emosi dan segala macam. Jadi hal-hal yang tidak menyenangkan itu dicegah dengan cara adiwasana, bisa menahan diri, bisa bersabar dengan hal-hal yang tidak menyenangkan itu. Sehingga kalau kita bisa menahan diri, maka kotoran batin tidak berkembang. Nah, tuh. Nah, selanjutnya adalah pariwajana pahataba asawa. Jadi mengurangi atau menghindari noda dengan cara menghindari. Menghindari itu bagaimana? Menghindari bergaul dengan orang yang jahat, orang yang tidak baik. Itu menghindari. Ya, ase wana cabalanang, tidak bergaul dengan mereka yang tidak bijaksana. Itu sebetulnya suatu cara untuk menutup hal yang negatif. Kondisi-kondisinya tidak muncul. Jadi hal yang buruk, hal yang baik itu muncul karena ada kondisinya. Ya, ada kondisinya. Kemudian yang keenam adalah winodana pahataba. Winodana artinya melenyapkan. Nah, melenyapkan ini sudah lebih tinggi tingkatnya. Jadi sudah kepada level bagaimana noda batin itu bisa dilenyapkan dengan meditatif, ya, dengan perhatian. Dan yang terakhir, ini termasuk yang tinggi juga yang dikatakan bawana pahataba. Bawana artinya ya pengembangan batin. Ya, dengan melatih bawana. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi
caranya itu sebetulnya ini salah satu cara saja yang saya sebutkan. Ada lagi cara yang lain sebetulnya. Hanya saja kalau terlalu banyak Anda bingung. Jadi saya sarankan Anda jalankan saja Pancasila dengan baik dan punya hiri dan otapa. Itu. Ya, hiri dan otapa. Jalankan sila dengan baik, punya hiri dan otapa. Sila itu ada dua sebetulnya, mengendalikan jasmani dan ucapan. Ya, ucapannya dijaga dengan baik, tidak kasar, tidak bohong, tidak fitnah, dan tidak gosip. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu hal yang pertama, usaha benar, yaitu berusaha mencegah. Nah, bagaimana kalau sudah masuk ke Bante? Kan kita mencegah supaya dia tidak tidak muncul. Tapi kalau sudah muncul, gimana? Nah, ini kan ada caranya lagi, tidak tidak bisa dipakai cara yang sama, tapi kita menggunakan cara yang lain. Jadi muncul muncul hal-hal yang buruk itu apa saja sih, Bante? Jadi kita perlu mengenal dulu apa itu hal-hal yang buruk, ya. Di dalam Pakinaka ya ada sebetulnya juga ada di dalam Saleka Sutta. Jadi di sini ada 16 upakilesa, ya. Upakilesa itu kotoran yang menodai watak seseorang. Banyak sekali 16 ya. Ini saya sebutkan dengan cepat saja. Nah, dikatakan di sini abija wisama loba. Jadi serakah. Jadi menginginkan barang-barang orang lain. Kemudian dosa, ya dosa itu kebencian. Koda, marah. Upanaha, mudah tersinggung. Makha, merendahkan orang lain. Palasa, sombong, menganggap dirinya lebih tinggi. Isa, iri hati. Macaria, kikir. Maya, maya itu artinya bersifat menipu, ya tidak jujur. Sathya artinya suka menyombongkan diri. Orang bilang itu pembual. Kemudian tamba, keras kepala atau kepala batu. Saramba, suka menekan orang lain dengan kata-kata kasar. Mana, kesombongan, tinggi hati. Ati mana, menghina dan memandang rendah orang lain. Mada, pemabuk atau peminum. Pamada, malas dan lengah. Nah, jadi ini 16 ya, 16 tolong batin. Ada lagi kalau Anda baca di Saleka Sutta, ya, itu di Majjhima Nikaya juga ada. Itu lebih banyak lagi, ada 40-an rasanya kalau salah. Nah, jadi kotoran batin di dalam diri kita ini banyak sekali. Jadi kita perlu mengembangkan usaha benar untuk pertama mencegah dia muncul. Kalau dia muncul, kita berusaha untuk melenyapkannya. Ya. Jadi yang kedua adalah ketika batin atau aku salah pikiran atau batin bentuk-bentuk batin yang muncul yang tidak baik, yang mengganggu, itu kita berusaha melenyapkannya, berusaha supaya tidak berkembang. Ya, kalau sesuatu itu diperhatikan, maka sesuatu itu akan menjadi kuat. Apapun juga, yang baik maupun yang buruk. Ya, kalau sesuatu itu tidak kita perhatikan, maka sesuatu itu tidak akan berkembang. Contoh sajalah, Anda lapar. Wah, lapar ini kan mengganggu. Kalau Anda perhatikan si lapar, muncullah pikiran, makan ini, mau makan itu, lihat orang, pengennya makan aja. Karena Anda memperhatikan si lapar ini mau mengikuti keinginan si lapar. Namun ketika Anda sibuk, Anda lapar, tapi Anda sibuk dengan kegiatan Anda, laparnya bisa hilang karena si lapar tidak diperhatikan. Nah, ini
sebetulnya salah satu teknik ketika hal-hal yang tidak baik muncul itu, jangan diperhatikan. Nah, di dalam Majjhima Nikaya, ya, ada lagi Majjhima Nikaya 20, tadi Majjhima Nikaya 2, sekarang Majjhima Nikaya 20, dalam Sutta Vitaka Santana Sutta. Ya, Vitaka Santana Sutta. Bagaimana mengatasi pikiran-pikiran yang aku salah, yang tidak baik. Jadi kalau seseorang mau mencapai yang lebih tinggi, dia harus bisa menyingkirkan pikiran-pikiran yang tidak baik itu. Ya, marah, yang saya sebutkan tadi. Intinya ada 3 akarnya. Loba, dosa, moha. Ya, kebencian, serakahan, kebodohan batin. Dan sifat kita manusia ini mau mencari yang menyenangkan, menghindari yang tidak menyenangkan. Nah, ada 5 cara dikatakan di dalam Vitaka Santana. Kalau yang pertama adalah merenungkan hal-hal yang bermanfaat. Jadi kita memunculkan sesuatu yang bisa menjadi lawan dari apa yang tadi mengganggu kita. Misalnya, muncul pikiran benci. Nah, ketika muncul pikiran benci itu, kalau kita ikuti tidak akan berkembang. Kita harus bisa mengalihkan dengan cara memunculkan lawannya dari membenci. Apa itu? Meta. Ketika kita membenci, kita melihat segala sesuatu, misalnya kita benci seseorang, yang kita lihat adalah kejelekannya orang-orang itu. Jadi orang itu, wah si ini jelek, ini dia ini jelek, jelek, jelek. Tapi kalau seseorang yang punya meta, yang dia lihat bukan jeleknya, yang dia lihat tuh baiknya. Nah, dari situ kita coba berusaha mengembangkan yang meta ini dengan cara melihat sisi baik seseorang. Bisa nggak ya? Semuanya itu perlu latihan ya. Memang orang yang nggak biasa susah Bante melihat apa yang baik dari dia ya, karena munculnya benci. Bencinya masih bisa menguasai. Nah, jadi itu. Kemudian kalau muncul pikiran nafsu, nafsu birahi misalnya, harus dimunculkan lawannya. Ya, lawannya adalah memunculkan bahwa manusia itu tidak ada yang indah, ya. Makhluk itu tidak ada yang indah. Bisa juga dengan melihat muncul nafsu. Apa sih yang indah dari dia? Apakah matanya, rambutnya, bodinya? Apa yang indah? Dari situ kita bisa lihat lagi ke dalamnya. Misalnya matanya, di dalam mata itu ada apa? Oh, ada air mata, ada tai mata. Wih, ternyata ada yang indah. Nah, begitu perenungannya. Jadi melihat lawan dari eh, yang tidak baik itu. Jadi muncul yang tidak baik, kita gunakan cara yang pertama. Merenungkan yang bermanfaat, lawan dari yang tidak bermanfaat. Yang kedua adalah, ini bisa dikatakan hiri dan otapa tadi. Jadi ini otapanya. Merenungkan bahaya dari kalau kita mengikuti yang tidak baik ini. Ya, misalnya nih, kita suka main game. Main game nggak bisa hilang-hilang nih. Gamenya, aduh, mau melepas itu sulit, gitu kan. Main game itu susah melepas ya. Nah, kita merenungkan, wah kalau saya main game terus, pekerjaan terbengkalai semua. Apa yang membuat nanti saya malah tidak bisa maju. Wah, saya nanti nggak pinter nih, karena pikiran saya game terus. Misalnya begitu. Jadi, merenungkan bahayanya kalau terus main game. Sehingga muncul motivasi untuk meninggalkan. Nah, jadi kita perlu menggunakan itu. Kalau dia muncul pikiran tidak baik, wah ini bahaya pikiran ini.
Dengan kita memikirkan bahayanya, kita tidak mengikutinya, sehingga dia bisa pergi. Nah, kemudian yang ketiga adalah yang saya katakan tadi, tidak memperhatikannya, ya. Cari kesibukan lain, ya. Kalau kita lagi pikiran pikiran ini kalau dibiarkan, kita nih bete, misalnya bete, kita biarkan pikiran kita. Dia akan mencari hal-hal yang menyenangkan. Dan biasanya menyenangkan tuh yang bisa menimbulkan nafsu, ya. Nah, pikiran seperti itu cepat disadari untuk bisa kita arahkan ke yang positif. Jadi kalau misalnya kita lagi bete, ya kita baca parita atau dengar ceramah atau buka YouTube yang isinya ceramah sehingga mendatangkan inspirasi, mendatangkan semangat buat kita. Nah, jadi mengalihkan perhatian supaya yang buruk itu tidak berkembang, dialihkan ke yang lain yang lebih bermanfaat begitu. Kemudian yang keempat adalah dikatakan merubah posisi. Nah, merubah posisi ini maksudnya begini, kalau posisi kita kalau kita lagi ngantuk gitu kan, eee, loyo, lemah, lesu gitu, tubuh kita biasanya, menunduk dan tidak semangat gitu. Namun, kalau kita bisa merubah posisi dengan kita menegakkan tubuh kita, mengangkat kepala kita, melebarkan senyum kita, terus kita jalan dengan cepat, maka kondisi malas, ngantuk, loyo itu hilang. Kenapa? Karena tidak terkondisi untuk muncul. Kita tidak kondisikan, ya. Dengan merubah posisi seperti itu, ya. Ketika dia duduk lemah, ya sudah keluar, berdiri, jalan. Supaya tumbuh semangat lagi, gitu. Jadi sebetulnya hal-hal yang buruk ini muncul karena ada kondisi. Kalau kondisi itu kita ikutin, dia berkembang. Tapi kalau kita tidak ikutin dan kita tahu bahwa itu tidak baik, kita menghindarinya, maka dia tidak berkembang. Yang kelima, kalau masih muncul, itu harus dilawan dengan keras. Lawan dengan keras itu artinya tidak mau mengikuti apa yang dia yang ada itu kita harus tegas dalam diri kita sendiri. Teguh, tidak mengikuti apa yang bisa membuat kita berbahaya, gitu. Nah, jadi ini saya jelaskan di dalam Witaka Santana, karena kalau saya jelaskannya tidak ada berdasarkan suta, nanti bingung ya. Jadi ada sutanya dulu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini cara yang kedua. Jadi sebetulnya 4 cara dari sama wayama atau sama padana ini dibagi 2. Jadi 2 yaitu tentang hal yang negatif, yang 2 tentang hal yang positif. Jadi yang pertama mencegah yang negatif muncul, yang kedua yang muncul supaya segera dilenyapkan. Nah, yang ketiga mengkondisikan supaya yang baik itu muncul. Nah, karena sudah mencegah yang negatif, sekarang kita mengkondisikan yang baik ini muncul. Yang baik itu apa, Bante? Banyak sekali. Ya, ada 10 perbuatan baik, punya Kiryawatu, dengan berdana, dengan baca parita juga termasuk perbuatan baik. Ya, termasuk hal yang positif. Mendengarkan dhamma itu adalah juga yang positif. Jadi kalau kita baca 38 berkah utama, itu sebetulnya adalah cara-cara untuk menumbuhkan hal-hal yang baik. Usaha untuk menumbuhkan hal-hal yang baik. Mengikuti Zoom seperti malam hari ini. Ini adalah sebuah usaha untuk menumbuhkan hal-hal yang baik.
Nah, jadi yang ketiga adalah kita berusaha mengembangkan hal-hal yang baik supaya hal-hal yang buruk tadi sudah nggak ada, kita mengembangkan hal-hal yang baik. Begitu banyak dari perbuatan baik yang kita kembangkan, sebetulnya banyak sekali ya. Kalau untuk yang lebih tinggi itu mengembangkan namanya Satta Bojjhanga, tapi kalau dijelaskan di sini terlalu dalam, hal yang sederhana saja. Dari semuanya perbuatan baik itu ada induknya. Apa induknya? Yaitu sati sampajanya. Itu induk perbuatan baik. Sang Buddha mengatakan sati itu seperti telapak kaki gajah, tapak kaki gajah. Tapak kaki gajah itu paling besar. Tidak ada makhluk lain yang lebih besar daripada tapak kaki gajah. Kecuali kalau zaman dinosaurus ya. Tapi kan ini kan zaman sekarang. Tapak kaki gajah itu paling besar. Semua tapak kaki bisa masuk di dalam tapak kaki gajah. Demikian juga sati itu adalah seperti tapak kaki gajah. Semua perbuatan baik itu masuk ke dalam sati. Artinya, kalau seseorang itu berbuat baik, punya sati tanpa jaga, perbuatan baiknya itu mempunyai kekuatan. Ketika dia melatih sati, maka yang buruk ini tidak bisa masuk dan juga tidak bisa berkembang. Karena sati itulah yang paling penting. Jadi usaha benar, 4 usaha benar ini, itu harus didukung oleh yang namanya sati. Kalau Anda tahu Pancabala, Pancabala kan 5. Sada, apa? Wirya, sati, samadhi, dan panya. 5. Sati itu di tengah, ya. Sati di tengah. Sada itu harus seimbang dengan panya. Terlalu sada jadi fanatik, ya. Terlalu panya ini jadi apa namanya? Keminter lah orang bilang itu. Kering ya. Nggak ada, jadi hanya berdasarkan logika saja mainnya. Jadi dua ini, kemudian wiri itu juga harus seimbang. Wirya itu semangat, samadhi itu kalau kalau kurang semangat ngantuk, ya. Siapa yang menyeimbangkan? Sati di tengah. Sati inilah yang menyeimbangkan. Oh, saya punya keyakinan ini terlalu sadar, ini terlalu besar nih. Ya, kurangin. Panya saya kurang, tambah. Oh, semangat saya terlalu tinggi. Sekarang dikurangin. Oh, saya terlalu santai, terlalu rileks, sehingga jadi ngantuk. Oh, harus meningkatkan wirianya. Nah, jadi sati ini adalah sebagai yang mengetahui, ya, sebagai pengingat. Misalnya, kita jalan, kita muncul keinginan untuk berbicara menjelekkan orang lain misalnya. Kan kita sudah berusaha untuk tidak berbicara yang buruk, sudah bertekad. Tapi si pengingatnya adalah sati. Itu tidak baik. Nah, sati yang mengingat. Jadi sati itu di samping kita sering dengar artinya perhatian, sati itu sebetulnya adalah ingat. Kalau bahasa Jawanya iling. Sampajanya artinya waspada. Jadi sati didukung oleh sampajanya. Sampajanya ini artinya panya sebetulnya. Pengetahuan. Mengetahui bahwa, oh ini tidak baik. Nah, jangan dilakukan. Oh ini baik. Oh ini dilakukan.
Nah, jadi kita berusaha mengembangkan yang baik. Jadi yang belum muncul, usahakan kita muncul dengan melatih sati. Jadi saya mengajak Bapak Ibu sekalian, ini termasuk saya sendiri, kita berusaha mengingatkan diri kita. Kalau pagi bangun, ingatkan diri sendiri, hari ini saya mau melatih sati saya. Saya berusaha sadar apa yang saya lakukan, apa yang saya ucapkan, apa yang saya pikirkan. Dan satu lagi, hari ini juga saya berusaha mengembangkan cinta kasih. Jadi dua, mengembangkan sati dan meta. Jadi sati yang ada metanya itu sangat bagus. Ya, kalau sati itu tidak didukung oleh meta, agak kaku jadinya. Misalnya begini, kalau kita mengamati batin kita, muncul rasa jengkel atau tidak senang. Kalau tidak ada meta di situ, kita bisa nggak senang dengan jengkel kita. Jadi nggak senang dengan nggak senangnya, jadi jadi double jadinya. Tapi kalau kita punya meta, kita melihat itu sebagai hal yang wajar. Oh, ternyata tidak senang muncul. Nah, jadi meta itu sangat mendukung. Kalau kita baca dalam Karane Meta Sutta dikatakan selagi berdiri, berjalan, duduk, atau berbaring, kembangkanlah meta. Termasuk sati. Jadi meta dan sati itu sepasang. Ya, jadi saya mengajak Anda semua yang ada di Zoom ini bisa sama-sama kita melatih sati dan meta di keseharian. Ya. Nah, kemudian yang keempat tadi dikatakan yang tadi yang belum muncul kita munculkan, yang sudah muncul kita pertahankan dan kita kembangkan. Jadi kalau sudah punya sati, wah saya sudah coba melatih sati. Kembangkan terus sati itu, latih terus setiap hari. Jadi kalau sesuatu itu diulang, dia akan menguat dan menjadi ahli, ya, dan menjadi kebiasaan kita. Jadi sesuatu apa saja, yang baik yang buruk, kalau diulang terus, ya akan menjadi kebiasaan. Nah, kebiasaan yang perlu kita kembangkan, yaitu kebiasaan melihat dengan bijak, yang dikatakan yoniso manasikara. Jadi pertama tadi mengembangkan sati, yang kedua melihat dengan bijak. Melihat dengan bijak itu dengan kacamata dhamma tadi. Kalau kita sudah biasa belajar dhamma dengan demikian kita bisa melihat dengan bijak, maka hal-hal itu bisa tidak berkembang yang buruk, yang baik yang bisa berkembang. Ya. Melihat dengan bijak, yoniso manasikara itu kacamatanya adalah kacamata anicca, dukkha, anatta. Segala sesuatu itu anicca, dukkha, anatta. Jadi saya pernah baca buku Acanca itu mengatakan apapun yang ada ketika Anda meditasi, apapun yang ada muncul di pikiran itu masukkan ke dalam anicca, dukkha, anatta. Ya, tidak ada yang perlu digenggam, semuanya anicca, dukkha, anatta. Ini level yang lebih tinggi sebetulnya. Tapi kita perlu mengetahuinya. Nah, jadi usaha yang benar ini dalam Jalan Mulia Unsur 8 hanya salah satu. Nah, usaha benar ini didukung oleh dua sebetulnya. Di dalam Jalan Mulia Unsur 8, apa yang mendukung usaha benar? Yaitu sati, ya, dan samaditi. Sama sati, samaditi. Samaditi artinya pandangan benar. Kalau kita tidak punya pandangan benar, bagaimana kita punya usaha yang benar?
pandangan benar ini artinya kita mengetahui, oh ini baik, oh ini tidak baik. Satinya bisa bagus, sati sampajanyanya bagus kalau punya samaditi. Jadi 3 hal. Sati dan samaditi didukung oleh sama wayamu. Jadi 3 ini saling mendukung. Jadi berkolaborasi lah. Jadi punya pandangan yang benar dan punya semangat usaha untuk berusaha melenyapkan yang buruk, mengembangkan yang baik, kemudian didukung oleh sati supaya tetap konsisten mengingatkan diri kita untuk mengarahkan diri kita kepada yang luhur. Nah, jadi itulah usaha benar. Ada pertanyaan seperti ini. Kalau, ya Bante, saya mau mengembangkan usaha benar, tapi gimana caranya ya supaya menumbuhkan semangat, motivasi, supaya saya mau praktek. Kan kalau nggak ada motivasi, nggak ada usaha, gimana? Maksudnya tidak tumbuh motivasi, maka kita tidak akan berlatih usaha benar ini. Ya. Nah, di dalam kitab komentar Satipatthana Sutta itu ada 11 sebetulnya. 10 kiat mengembangkan semangat. Ya. Ini ada di dalam kitab komentar Satipatthana. Sebenarnya 11, tapi yang 11 ke 11 itu adalah untuk biku ya. Nah, yang pertama, merenungkan bahaya akan kelahiran ke alam yang rendah. Jadi kalau kita tidak melatih diri, kita terkendali, bahayanya kita bisa lahir di alam neraka, di alam peta, di alam binatang, ya. Nah, ini merenungkan ini kita muncul semangat untuk berlatih. Yang kedua, merenungkan manfaat yang dihasilkan dari pengembangan usaha. Nah, tadi merenungkan bahayanya, sekarang merenungkan manfaatnya. Dengan saya berlatih ini, apa manfaatnya? Oh, muncul semangat, muncul ketenangan batin, muncul kebahagiaan. Nah, sehingga kita mau berlatih lebih tinggi. Yang ketiga adalah meninjau jalan yang telah dilalui oleh para Buddha. Semua Buddha itu berada di jalan ini, ya, di jalan mulia ini. Saya sebagai siswa beliau, siswa dari Buddha, saya juga harus berada di jalan yang setelah dilalui oleh para Buddha. Ya, itu kita renungkan. Yang keempat, merenungkan patut menerima warisan Dhamma. Nah, kita ini pewaris Dhamma. Dikatakan dalam Majjhima Nikaya, judulnya adalah Dhamma Dayada. Pewaris Dhamma. Kita ini pewaris Dhamma. Nah, kita kalau nggak menggunakan warisan yang sudah diberikan oleh Sang Buddha, wah, sayang sekali. Ya, ini menjadi motivasi kita untuk praktek Dhamma. Yang kelima, merenungkan kemuliaan dari Sang Buddha. Nah, ini bisa membacakan Buddha Nusati. Jadi kita merenungkan kemuliaan Buddha. Kalau Anda sering baca sutta, itu Anda merasa Sang Buddha itu seakan-akan memberikan nasihat kepada kita sendiri pribadi yang membaca. Ya, makanya seringlah membaca sutta menumbuhkan rasa kedekatan kita dengan guru kita Sang Buddha. Kemudian yang keenam, merenungkan kemuliaan silsilah diri sendiri. Silsilah diri sendiri maksudnya begini, kita ini walaupun kita turunan dari orang tua kita, tapi sebetulnya kita ini kalau dilihat dari silsilah secara Dhamma, kita ini murid silsilah dari Sang Buddha. Kita ini seperguruan dengan Anathapindika, dengan Wisaka, dengan murid-murid Sang Buddha yang hebat-hebat.
Ya, termasuk saya sebagai biku, saya ini seperguruan dengan yang mulia Sariputta, yang mulia Ananda misalnya. Nah, itu menumbuhkan semangat kita untuk belajar. Yang ketujuh, merenungkan kemuliaan mereka yang menjalani hidup suci. Nah, kita bisa melihat juga, makanya kedekatan kita terhadap guru itu bisa menumbuhkan semangat untuk kita praktek. Menjauhkan diri dari mereka yang malas. Nah, jangan bergaulah dengan orang-orang yang malas. Yang main game terus, ya akhirnya juga dia tidak berkembang. Yang kesembilan, bergaul dengan mereka yang rajin dan bersemangat. Ya, makanya kalau kita duduk meditasi bersama-sama, wah itu kita bisa tahan sejam. Tapi kalau duduk sendiri, waduh, setengah jam sudah nggak tahan. Itu karena ya kita nggak semangat, karena tidak ada teman untuk semangat itu. Memang perlu kita punya teman ya, teman yang semangat. Kemudian yang 10, nah ini, cenderung mengembangkan usaha dalam 4 postur. Artinya, yang saya katakan tadi, kita cenderung berusaha untuk duduk, berjalan, itu mengembangkan yang namanya sati. Dan meta, dua, sati, meta. Ya, nah inilah 10 cara untuk mengembangkan semangat, supaya kita lebih bersemangat. Ya, saya kira itu saja yang saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan selanjutnya saya harapkan ada diskusi supaya kita bisa lebih banyak belajar tentang usaha benar. Terima kasih.